kembali lagi ke channel Kisi-Kisi Kisah. Kami akan menceritakan kisah-kisah kehidupan yang bisa kita petik hikmahnya. Jangan lupa klik like, ketik komen dan subscribe supaya tahu cerita baru dari channel Kisi-Kisi Kisah. Kami doakan sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin. Selamat menyaksikan. Suasana musim semi di Kyoto menyapa dengan lembut. Kelopak bunga sakura berjatuhan seperti serpihan mimpi yang menyapa bumi. Dharma, seorang pemuda Sunda berusia 27 tahun, tampak kebingungan di antara deretan tanda petunjuk beraksara Jepang di stasiun Kyoto. Meski berusaha membaca peta digital di tangannya, semuanya tampak membingungkan. Ia baru saja tiba pagi itu dari Indonesia, mengikuti program pertukaran budaya yang diadakan oleh Lembaga Kerjasama Antar Negara. Satu hal yang ia tahu pasti, dia harus sampai di kampus Universitas Kyoto pukul 10 pagi. Tapi sekarang jam sudah menunjukkan 9:15, dan ia masih berdiri di tengah kerumunan orang asing. Ano, Daijobu desu ka? Sebuah suara lembut menyapanya. Dharma menoleh cepat. Seorang perempuan muda berdiri di hadapannya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya teduh, mengenakan cardigan krem dan rok panjang bermotif bunga. Matanya menatap Dharma dengan ekspresi khawatir, namun senyum kecil tersungging di bibirnya. "Ah, saya tersesat," jawab Dharma dalam bahasa Inggris yang terbata. "Saya mau pergi ke tempat ini," lanjutnya sambil menunjukkan alamat di layar ponsel. Perempuan itu membaca cepat, lalu mengangguk. "Aku tahu tempat ini. Ayo aku antar, kebetulan kita searah." Dharma mengangguk dengan wajah penuh terima kasih. Keduanya pun mulai berjalan berdampingan menyusuri stasiun. Di tengah langkah yang ramai, Dharma menyadari bahwa perempuan ini berjalan dengan tenang. Tidak terburu-buru, tidak terlalu pelan. Sama seperti cara dia menatap, penuh perhatian, tapi tidak membuat risih. "Nama aku Aiko," ucap perempuan itu sambil menoleh. "Kamu dari Indonesia?" "Iya, aku Dharma." Aiko mengangguk sambil tersenyum. "Indonesia, ya?" Dharma terkejut. "Kamu tahu? Ayah saya pernah kerja di Indonesia. Saya pernah ikut sekali saat kecil. Saya suka bahasa Indonesia." Lembut. Senyum Dharma semakin lebar. Di tengah negara asing yang terasa begitu jauh dari rumah, tiba-tiba perasaan hangat itu muncul. Seolah ia tidak benar-benar sendiri. Sepanjang perjalanan ke kampus, percakapan mereka mengalir. Aiko ternyata adalah mahasiswa pascasarjana jurusan antropologi, sedang meneliti hubungan budaya Jepang dan Asia Tenggara. Ia dengan antusias bertanya soal budaya Sunda tempat asal Dharma, dari upacara adat sampai filosofi hidup sederhana yang diwariskan leluhur. Sampai akhirnya mereka tiba di gerbang kampus, Dharma merasa waktu berlalu terlalu cepat. Aiko tersenyum dan memberikan kartu nama. "Kalau kamu butuh bantuan atau ingin jalan-jalan di Kyoto, hubungi saya ya." Dharma menerima kartu itu dengan jantung sedikit berdebar. Ia mengangguk pelan, tanpa banyak kata. Tapi dalam hatinya, ia tahu, perempuan Jepang yang ia temui pagi itu bukan sekadar penolong yang baik hati. Ia adalah awal dari cerita yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi di tanah Sakura. Sejak pertemuan itu, Aiko dan Dharma semakin sering bertemu. Awalnya hanya obrolan singkat lewat pesan. Saling bertukar info tentang kegiatan kampus atau rekomendasi tempat makan murah di Kyoto. Tapi perlahan, pesan-pesan itu berubah menjadi percakapan panjang di malam hari, membahas hal-hal kecil yang ternyata menyentuh. Aiko mulai memperlihatkan rasa ingin tahunya yang mendalam terhadap budaya Sunda. Ia bertanya tentang istilah seperti silih asih, silih asah, dan silih asuh. Dharma menjelaskan perlahan, dengan bahasa Inggris seadanya, dibumbui logat khas Bandung yang membuat Aiko tersenyum setiap kali mendengarnya. "Aku suka cara kamu bicara," kata Aiko suatu malam di kedai kopi kecil dekat kampus. "Pelan dan tenang. Tidak pernah buru-buru. Orang Sunda diajarin supaya bicara itu harus menyejukkan, bukan menyakiti," jawab Dharma sambil mengaduk teh hijau di depannya. "Omongan itu bisa jadi doa," kata ibu saya. Aiko terdiam sejenak. Lalu matanya menatap Dharma dengan cara yang berbeda. Bukan hanya karena ia penasaran, tapi karena ia mulai merasa sesuatu. Sesuatu yang belum ia kenali sepenuhnya, namun sudah mulai menyentuh hatinya.
Keesokan harinya, Aiko datang ke sebuah acara pertukaran budaya di mana Dharma menjadi salah satu pengisi. Ia tampil memainkan angklung, mengenakan baju pangsi hitam dengan iket kepala khas Sunda. Ketika alunan angklung mulai terdengar, penonton terdiam. Irama sederhana tapi penuh ketulusan itu menggema di dalam aula universitas seperti suara dari alam. Aiko menatap Dharma tanpa berkedip. Di tengah keramaian, hanya satu suara yang menggema dalam hatinya. Suara alat bambu itu seperti berbicara langsung padanya, mengungkapkan kehangatan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah acara, Aiko menghampiri Dharma yang sedang membereskan angklung. "Kamu membuat aku merasa seperti di rumah," ucap Aiko pelan. Dharma menoleh. "Di mana rumah Aiko?" Aiko terdiam sejenak. "Aku juga belum tahu. Tapi tadi, saat dengar kamu main angklung, aku merasa seperti pulang." Kata-kata itu mengendap di benak Dharma. Ia tidak tahu harus berkata apa. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu tumbuh di antara mereka. Bukan hanya rasa penasaran atau rasa ingin tahu, tapi benih dari sesuatu yang lebih dalam. Dan sejak hari itu, pertemuan mereka tak lagi kebetulan. Beberapa minggu berlalu, musim semi mulai berganti menjadi awal musim panas. Pohon sakura perlahan kehilangan kelopaknya, digantikan oleh daun-daun hijau yang tumbuh lebat. Kyoto mulai dipenuhi festival kecil di pinggir jalan dan suasana sore yang lebih hangat. Dharma mengirimkan pesan pendek pada Aiko. "Hari Sabtu sore, ada acara budaya Indonesia di Taman Kota. Aku tampil lagi. Datang ya." Tak butuh waktu lama, Aiko membalas dengan emotikon senyum dan tulisan. "Tentu saja. Aku tidak akan melewatkan itu." Hari yang dinanti pun tiba. Taman kota itu ramai oleh pengunjung dari berbagai negara. Tenda-tenda kecil dipasang, menyuguhkan makanan khas Indonesia seperti sate, rendang, dan kue cucur. Di tengah keramaian, panggung sederhana disiapkan untuk pertunjukan. Aiko datang tepat waktu. Ia mengenakan kimono kasual warna lembut dengan pita biru di pinggang. Wajahnya bersinar saat melihat Dharma berdiri di panggung. Kali ini bersama beberapa rekan dari komunitas Indonesia di Jepang. Mereka memainkan gamelan Sunda, menyanyikan lagu-lagu daerah, dan memperagakan tarian jaipong. Aiko duduk di barisan depan, matanya berbinar, terpaku pada setiap gerakan dan suara yang menggema dari alat-alat tradisional itu. Saat Dharma membacakan puisi dalam bahasa Sunda, suasana menjadi hening. Suaranya tenang, ritmis, dan penuh perasaan. Meski Aiko tak memahami semua kata, ia bisa merasakan maknanya. Seolah suara Dharma menggambarkan hutan, hujan, dan rindu yang lembut di hatinya. Selesai acara, Aiko menghampiri Dharma yang masih memegang angklung. "Kamu selalu membuat suasana jadi tenang," katanya sambil menyerahkan botol air. Dharma menerima dan tersenyum. "Kamu menikmati acaranya. Lebih dari itu, aku merasa seperti menemukan sesuatu yang lama hilang." Mereka duduk berdua di bawah pohon maple besar. Suara musik dari panggung kecil masih terdengar sayup-sayup. Di sekitar mereka, orang-orang tertawa, anak-anak berlari, dan angin bertiup pelan membawa aroma sate yang terbakar di kejauhan. Dharma menoleh pelan ke arah Aiko. "Aku senang kamu datang." Aiko menatap balik, lalu berkata lirih. "Aku datang bukan hanya untuk melihat pertunjukan, tapi karena aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Dharma terdiam. Ada sesuatu dalam suara Aiko yang tidak biasa. Bukan sekadar kata, tapi sebuah getar yang menembus ruang antara mereka. Sore itu, sesuatu tumbuh lebih dalam. Bukan hanya rasa penasaran atau kekaguman, tapi sebuah benih rasa yang mulai menuntut untuk dikenal lebih dekat. Hari-hari berlalu, dan ikatan antara Dharma dan Aiko semakin erat. Mereka tak hanya bertukar pesan setiap malam, tapi juga mulai terbiasa bertemu setelah kegiatan kampus. Sekadar berjalan kaki menyusuri pinggiran Sungai Kamo, menikmati teh matcha, atau duduk berdua di taman kecil sambil membaca buku. Namun, ada sesuatu yang masih menggantung dalam diri Aiko. Dharma mulai merasakannya. Tatapan Aiko seringkali kosong saat sedang tertawa. Kadang-kadang ia terdiam saat topik obrolan menyentuh hal-hal personal. Ada jarak yang tidak bisa ditembus,
seakan Aiko sedang menyimpan sesuatu. Suatu sore, mereka berjalan menyusuri lorong sempit di distrik Gion. Jalan berbatu dan bangunan kayu tua memberi suasana nostalgia yang tenang. Dharma bercerita tentang masa kecilnya di Garut, tentang sawah, pohon rambutan, dan suara kodok di malam hari. Aiko mendengarkan dengan tenang. Namun saat Dharma bertanya tentang masa kecilnya, Aiko hanya tersenyum tipis dan mengalihkan pandangan. "Kamu tidak pernah cerita soal keluarga kamu," ucap Dharma perlahan. Aiko terdiam. Langkahnya melambat, lalu berhenti di depan sebuah kedai tua yang tutup. Ia menatap papan nama kedai itu dalam diam. "Itu kedai ayahku dulu," ucap Aiko lirih. "Dulu tempat ini penuh tawa. Tapi sekarang hanya kenangan." Dharma menatap wajah Aiko yang kini tampak berbeda. Lebih sendu, lebih dalam. "Waktu aku kecil," lanjut Aiko, "ayahku sering bawa aku ke sana. Tapi setelah beliau meninggal, semua berubah. Ibuku mulai jarang bicara. Aku dibesarkan dalam rumah yang sepi. Itulah sebabnya, aku suka mendengarkan musik dan cerita dari tempat lain. Termasuk dari kamu." Dharma mengangguk pelan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Ia tahu, beberapa luka tidak butuh jawaban, hanya butuh didengarkan. Mereka melanjutkan langkah dengan sunyi yang nyaman. Di ujung jalan, suara shamisen terdengar dari kejauhan. Suara itu mengisi ruang di antara mereka yang tak diisi dengan kata-kata. Malam itu, Dharma duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka ulang pesan-pesan dari Aiko. Membaca kembali kalimat-kalimatnya, mencoba memahami sisi yang belum sempat ia sentuh. Ada sesuatu di balik sorot mata Aiko. Sesuatu yang membuat Dharma tidak hanya ingin mengenalnya, tapi juga melindunginya. Dan malam itu, tanpa ia sadari, Dharma mulai jatuh. Tidak hanya pada senyum Aiko, tapi pada luka-luka yang ia sembunyikan. Aiko mengusulkan sesuatu yang tidak biasa pagi itu. "Bagaimana kalau kita pergi ke Nara akhir pekan ini?" tanyanya dengan mata berbinar. "Aku ingin menunjukkan tempat yang sering aku kunjungi waktu kecil." Dharma terkejut. Ini pertama kalinya Aiko mengajaknya keluar kota. "Serius? Ke Nara?" tanyanya sambil tersenyum. Aiko mengangguk mantap. "Aku ingin kamu lihat sisi lain dari Jepang. Yang lebih tenang, lebih alami, seperti kampung halamanmu." Akhir pekan pun tiba. Mereka naik kereta pagi dari Kyoto menuju Nara, kota tua yang dikenal dengan rusa-rusa jinaknya dan kuil-kuil bersejarah. Di dalam gerbong, mereka duduk bersebelahan, berbagi makanan kecil, dan tertawa pelan melihat penumpang lain yang kebingungan membaca peta. Setibanya di Nara, Aiko langsung menggandeng lengan Dharma. Bukan karena romantis, tapi karena kerumunan di depan stasiun membuatnya gugup. Dharma tak banyak bicara, tapi ia membalas genggaman itu dengan erat, seolah ingin mengatakan, "Tenang saja, aku di sini." Mereka berjalan menyusuri jalanan menuju Taman Nara. Rusa-rusa berkeliaran bebas, sesekali mendekat mencari makanan. Aiko membeli biskuit khusus untuk memberi makan, lalu tertawa geli saat rusa-rusa itu berebut mendekat. Dharma memotret momen itu diam-diam, menyimpan senyum Aiko dalam ingatannya. Lalu mereka menuju kuil Todaiji, tempat patung Buddha raksasa berdiri megah dalam keheningan. Di dalam kuil, Aiko menyalakan dupa dan menutup mata sejenak. Dharma berdiri di sampingnya, ikut terdiam. "Ayahku dulu sering membawaku ke sini," kata Aiko lirih setelah mereka keluar dari kuil. "Dia bilang, kalau kita berdoa dengan tulus, semesta akan mendengar." Mereka kemudian naik ke sebuah bukit kecil di pinggir kota, tempat Aiko biasa menyendiri saat kecil. Dari atas sana, terlihat kota Nara dengan atap-atap tradisional dan pohon-pohon hijau membentang. "Dharma," ucap Aiko tiba-tiba, "kalau kamu tidak kuliah di sini, kamu kira kita akan tetap bertemu?" Dharma terdiam. Ia menoleh pelan, lalu berkata, "Mungkin tidak. Tapi aku percaya, takdir kadang menyeberangi lautan hanya untuk mempertemukan dua hati yang seharusnya bertemu." Aiko menatap Dharma lama. Mata mereka bertemu, tak ada kata, hanya hening yang panjang. Tapi dalam hening itu, segalanya menjadi jelas. Bahwa yang mereka rasakan bukan lagi sekadar rasa nyaman. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat. Dan untuk pertama kalinya,
Aiko menyandarkan kepalanya di bahu Dharma. Angin berembus pelan. Langit mulai berubah jingga. Hari itu tak diisi dengan janji, tak diucapkan dengan kata cinta. Tapi perasaan yang tumbuh di antara mereka kini tak lagi bisa disangkal. Hari-hari setelah perjalanan ke Nara terasa berbeda. Tidak ada kata cinta yang terucap, namun setiap percakapan, setiap tatapan, menjadi lebih bermakna. Dharma mulai menyadari bahwa kehadiran Aiko telah menjadi bagian dari rutinitasnya. Bukan sekadar teman jalan, tapi sosok yang kini ia cari dalam diam. Malam itu Kyoto diguyur hujan deras. Jalanan menjadi lengang, lampu-lampu toko memantul di atas aspal basah. Aiko mengirim pesan bahwa ia masih berada di perpustakaan universitas, menunggu hujan reda. Dharma, yang berada tidak jauh dari kampus, langsung merespons. Tunggu di sana. Aku jemput. Tanpa payung, hanya mengenakan jaket tipis dan topi, Dharma berlari menerobos hujan. Ketika sampai di depan perpustakaan, Aiko sudah berdiri di bawah atap, memeluk tasnya erat, tubuhnya sedikit menggigil. Kamu basah kuyup, ucap Aiko khawatir. Dharma tersenyum sambil mengatur napas. Lebih baik aku yang basah daripada kamu harus pulang sendiri. Tanpa berkata-kata lagi, Aiko membuka tasnya, mengeluarkan payung lipat kecil, lalu mengangkatnya di atas mereka berdua. Payung itu sempit, tapi cukup untuk membuat wajah mereka saling dekat. Mereka berjalan pelan melewati gang sempit menuju apartemen Aiko. Hujan belum juga reda. Di bawah payung kecil itu, jarak antara mereka menjadi nyaris tak ada. Deru hujan di sekitar terasa seperti latar musik yang lembut, menenangkan. Saat mereka sampai di depan pintu apartemen Aiko, ia menoleh pelan. Masuk dulu. Kamu harus ganti baju sebelum sakit. Dharma ragu. Tapi melihat Aiko membuka pintu dan menatapnya dengan wajah cemas, ia mengangguk. Mereka masuk, dan Aiko segera mengambil handuk serta kaos besar dari lemari. Kaos ini bekas ayahku. Tapi masih bagus, katanya sambil menyerahkannya pada Dharma. Dharma berganti pakaian di kamar mandi. Saat keluar, Aiko sedang membuatkan teh hangat. Di dalam ruangan kecil itu, suasana menjadi sangat hening. Hanya terdengar suara hujan yang menari di jendela. Dharma duduk di lantai, bersandar di dinding. Aiko menyodorkan cangkir teh, lalu ikut duduk di sampingnya. Kenapa kamu selalu datang kalau aku butuh? Tanya Aiko tiba-tiba. Dharma menoleh, menatap wajah Aiko yang kini serius. Karena, kamu bukan hanya seseorang yang ingin aku kenal, tapi seseorang yang ingin aku jaga. Aiko tak menjawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu bergumam, aku takut, Dharma. Takut kalau semua ini hanya sementara. Dharma menyentuh tangan Aiko pelan. Aku tidak datang untuk singgah. Aku datang untuk tinggal. Kalau kamu izinkan. Air mata Aiko jatuh begitu saja. Dalam diam, ia bergeser mendekat, lalu memeluk Dharma. Pelukan itu tak lama, tapi cukup untuk menyampaikan semua yang belum sanggup diucapkan. Malam itu, di tengah hujan dan hangat teh yang perlahan mendingin, dua hati yang lama kesepian akhirnya saling menemukan rumah. Musim semi datang di Kyoto. Pepohonan sakura bermekaran dengan anggun, menciptakan lanskap yang nyaris tak nyata. Kota berubah menjadi lautan merah muda yang memikat, dan setiap orang berlomba-lomba mengabadikan momen langka itu. Namun bagi Dharma dan Aiko, musim semi kali ini terasa berbeda. Terlalu sunyi, meski kota begitu ramai. Setelah malam penuh kehangatan di apartemen Aiko, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Tapi juga lebih rumit. Ada keheningan baru yang muncul, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Aiko sering melamun, sesekali menatap ponselnya dengan ekspresi yang tak bisa Dharma baca. Suatu hari, saat mereka duduk di tepi sungai Kamo dengan Hanami mat beralaskan rumput, Dharma akhirnya bertanya, kamu menyembunyikan sesuatu dariku, ya? Aiko hanya menunduk, menggenggam kelopak bunga sakura yang gugur di pangkuannya. Lama sekali ia diam, sebelum akhirnya berkata lirih, ada seseorang dari masa lalu yang belum selesai. Dharma menatap Aiko dengan sorot tenang, mencoba menahan riak di dadanya. Aku pernah hampir menikah, lanjut Aiko. Kami sudah bertunangan. Tapi 3 bulan sebelum pernikahan, dia menghilang.
Tidak ada kabar. Tidak ada penjelasan. Aku terluka, sampai akhirnya aku menutup diri. Sampai kamu datang. Dharma menghela napas. Hatinya bergetar. Bukan karena cemburu, tapi karena luka yang masih ada di mata Aiko. Luka yang belum sembuh sepenuhnya. Aku tidak ingin kamu hanya jadi pelarian, ucap Aiko nyaris berbisik. Itu sebabnya aku menahan diri, mencoba jaga jarak, padahal hatiku sudah jatuh sejak lama. Dharma tidak menjawab. Ia hanya mendekat, meraih tangan Aiko dan menggenggamnya kuat. Aku tidak peduli dengan masa lalumu, Aiko. Yang aku tahu, saat ini, aku ingin berjalan bersamamu. Pelan-pelan. Tidak usah buru-buru. Asal kamu tetap di sisiku. Mata Aiko mulai berkaca-kaca lagi. Tapi sebelum air matanya jatuh, ia tertawa kecil. Kamu terlalu sabar, Dharma. Aku kadang takut tidak pantas untukmu. Justru karena itu aku memilihmu, balas Dharma pelan. Karena kamu tahu bagaimana rasanya terluka. Dan itu membuatmu jadi orang yang sangat lembut. Bunga sakura berjatuhan di sekitar mereka, melingkupi suasana dalam keheningan yang manis. Tapi dari kejauhan, ada sepasang mata yang mengamati. Seorang pria berdiri di bawah pohon sakura, mengenakan jaket abu dan topi hitam. Tatapannya tertuju pada Aiko. Tangannya menggenggam sesuatu dalam saku jaketnya. Ia tidak tersenyum. Hanya diam. Menatap. Dan saat Dharma menoleh ke arah itu, pria itu segera berbalik dan berjalan menjauh, perlahan lenyap di antara kerumunan. Dharma menatap ke arah kosong itu dengan kening berkerut. Ia belum tahu siapa pria itu, tapi firasatnya berkata, musim semi ini tidak hanya akan membawa cinta, tapi juga luka yang kembali terbuka. Beberapa hari setelah hari itu di tepi sungai Kamo, suasana di antara Aiko dan Dharma mulai berubah. Bukan karena perasaan mereka yang pudar, melainkan karena ada bayangan masa lalu yang diam-diam mulai menghampiri. Pagi itu, Aiko menerima sebuah surat. Bukan lewat pos, tapi diselipkan di depan pintu apartemennya. Tanpa nama pengirim, hanya amplop putih sederhana dengan tulisan tangan rapi. Aiko membacanya perlahan. Tangannya bergetar, matanya membulat saat mengenali isi surat itu. Ada nama yang tak pernah ia dengar lagi sejak 3 tahun lalu. Nama yang seharusnya sudah terkubur bersama luka lama. Ren. Isi surat itu pendek. Hanya 1 paragraf. Tapi cukup untuk membuat dada Aiko sesak. Maafkan aku telah pergi tanpa jejak. Aku kembali. Aku ingin bicara. Sekali saja. Kumohon. Tak ada nomor, tak ada alamat. Hanya sebuah tanda bahwa pria yang dulu menghilang dari hidupnya kini kembali muncul. Dan ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Sore harinya, Aiko menemui Dharma di kafe kecil dekat kampus. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Aku dapat surat, kata Aiko pelan. Dari dia. Dari Ren. Dharma menatap Aiko, menunggu. Aku tidak tahu harus apa, lanjut Aiko. Dia minta waktu untuk bicara. Tapi, aku takut. Takut perasaanku terguncang. Takut semua yang sudah aku bangun bersamamu jadi goyah. Dharma tidak langsung menjawab. Ia menyesap kopinya, lalu meletakkan cangkir itu perlahan. Kalau kamu perlu bertemu dengannya untuk menutup luka itu, temuilah. Aku di sini bukan untuk menahanmu. Aku di sini karena aku percaya padamu. Aiko mengalihkan pandangannya, mencoba menahan air mata. Kamu tidak marah. Aku manusia biasa, Aiko. Tentu saja aku cemburu. Tapi aku juga tahu, hubungan kita tidak akan kuat kalau kamu masih membawa bayangan orang lain. Kalau itu harus diselesaikan dulu, selesaikanlah. Malam itu Aiko tidak langsung membalas surat Ren. Ia merenung lama di depan jendela, memandangi cahaya-cahaya Kyoto yang berpendar di kejauhan. Ia tahu, 1 langkah menuju masa lalu bisa mengubah arah seluruh hidupnya. Dan di sisi lain kota, Ren berjalan menyusuri trotoar dengan surat di tangannya. Ia berhenti di depan apartemen Aiko, menatap jendela dari kejauhan. Tak tahu apakah ia masih punya hak untuk berharap. Tapi ia datang dengan satu niat, menebus luka yang dulu ia tinggalkan. Sementara itu, Dharma duduk sendiri di tepi sungai. Angin malam menusuk,
tapi pikirannya lebih dingin. Ia tahu, tak semua cinta bisa dimenangkan dengan bertahan. Kadang cinta sejati justru ditunjukkan dengan membiarkan seseorang menyelesaikan babak hidupnya yang belum selesai. Dan malam itu, ketiganya sama-sama terjaga. Masing-masing memeluk ketakutan dan harapan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Langit Kyoto muram sore itu. Awan abu menutupi mentari, seakan mengisyaratkan bahwa hari ini akan menyimpan luka baru atau penyembuhan yang lama ditunggu. Aiko melangkah perlahan menuju sebuah taman di dekat stasiun Demachianagi, tempat yang disebutkan dalam surat kedua dari Ren. Di sana, di bawah pohon plum tua, pria itu berdiri. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya lebih tirus, tapi mata itu masih sama. Mata yang dulu pernah membuat Aiko percaya akan masa depan bersama. Ren menatap Aiko dengan sorot bersalah yang begitu jelas. Ia tidak mencoba tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan, seperti meminta izin untuk bicara sebelum semuanya terlambat. Aku tak berharap kamu memaafkanku, kata Ren perlahan. Tapi aku ingin menjelaskan. Dulu aku pergi bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku pengecut. Aiko menunduk. Napasnya terasa berat. Tapi ia tetap diam, memberi ruang untuk Ren melanjutkan. Waktu itu, ayahku bangkrut. Utangnya menggunung, dan para penagih mulai datang ke rumah. Aku tidak sanggup menyeretmu ke dalam kekacauan itu. Aku memilih pergi tanpa kabar, berharap kamu bisa melanjutkan hidup tanpa menungguku. Ren menggenggam jemarinya sendiri, gugup. Aku tahu, yang kulakukan salah. Sangat salah. Tapi aku mencintaimu, Aiko. Dan selama 3 tahun ini, aku tak pernah berhenti menyesal. Aiko memejamkan mata, membiarkan kata-kata itu meresap. Dulu, ia menangisi kepergian Ren setiap malam. Ia bertanya-tanya di mana letak salahnya. Tapi kini, saat lelaki itu berdiri di depannya, penyesalan itu tidak lagi terasa sama. Aku butuh waktu, ucap Aiko akhirnya. Hatiku sudah belajar berjalan tanpamu. Aku telah mengenal seseorang yang tak pernah meninggalkanku walau dalam badai. Ren tersenyum pahit. Dharma, ya. Aiko mengangguk pelan. Dia tidak datang membawa janji. Tapi dia tinggal dengan kesederhanaannya. Dia menenangkan. Ren menunduk. Ada duka dalam ekspresinya, tapi juga ketulusan. Kalau dia yang bisa membuatmu bahagia, maka aku akan mundur. Tapi aku akan terus mendoakanmu, Aiko. Tak peduli dengan siapapun kamu berjalan. Aiko menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia tak ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena kelegaan. Masa lalu yang dulu menahannya, kini telah ia hadapi. Sebelum berpisah, Ren mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya. Sebuah kalung kecil berbandul sakura dari perak, yang dulu pernah ia rancang sebagai hadiah pertunangan mereka. Ini bukan untuk mengikatmu lagi, ucapnya pelan. Tapi sebagai penanda bahwa kamu pernah sangat berarti. Dan akan selalu begitu. Aiko menerimanya. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya mengangguk pelan, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Langkahnya mantap. Setiap tapak seakan membebaskannya dari bayang-bayang masa lalu. Ia tidak menoleh lagi, karena hatinya sudah memilih untuk terus maju. Dan di tempat lain, Dharma sedang berdiri di depan kuil kecil di kaki bukit. Ia menunduk, menyalakan lilin, dan berdoa dalam diam. Meski ia tak tahu bagaimana akhir dari pertemuan Aiko dan Ren, ia tetap percaya bahwa jika cinta itu jujur, maka takdir pun akan tahu kemana harus berpulang. Musim semi perlahan berganti. Daun-daun hijau mulai menguat, dan langit Kyoto kadang menurunkan hujan tipis yang datang tiba-tiba lalu pergi secepat ia datang. Di tengah perubahan musim itu, Aiko berdiri di depan pintu rumah Dharma. Payung transparan di tangannya masih basah, rambutnya sedikit lepek, tapi wajahnya tenang. Tidak ada ragu lagi dalam tatapannya. Dharma membuka pintu dengan napas tertahan. Mereka saling diam beberapa detik sebelum akhirnya Aiko mengangkat kepalanya. Aku sudah bertemu dengannya, ucapnya. Dharma menunggu, tak memotong. Aku mendengarkan semuanya. Dan aku memaafkannya. Tapi aku juga sadar bahwa aku sudah bukan Aiko yang dulu lagi. Aku sudah belajar melihat cinta bukan dari janji,
tapi dari siapa yang tetap tinggal saat semuanya sulit. Ia melangkah masuk. Dharma bergeser, membiarkannya lewat. Aiko melepas sepatunya perlahan, lalu menoleh. Dan kamu, Dharma, kamu tidak pernah pergi. Kamu ada bahkan saat aku tidak yakin dengan diriku sendiri. Dharma menutup pintu perlahan. Ada isak tertahan yang akhirnya pecah menjadi pelukan. Aiko mendekat, memeluk Dharma seerat yang ia bisa. Tak ada kata, hanya kehangatan tubuh dan suara hujan yang pelan-pelan reda di luar sana. Beberapa hari kemudian, mereka mengunjungi desa tempat tinggal keluarga Dharma. Desa kecil di kaki Gunung Papandayan yang hijau dan sejuk. Di sana, Dharma memperkenalkan Aiko kepada ibunya, wanita sederhana yang menyambut Aiko dengan senyum tulus dan segelas bandrek hangat. Aiko belajar mencintai kesederhanaan itu. Rumah kayu, suara jangkrik malam, aroma kayu bakar, dan sambutan warga desa yang ramah. Tidak ada kemewahan seperti di kota, tapi ada ketenangan yang membuatnya merasa damai. Di satu sore yang syahdu, saat senja mulai menorehkan warna jingga di langit, Dharma menggandeng Aiko ke ladang kecil di belakang rumah. Di sana, ia memetik bunga liar dan menyelipkannya di telinga Aiko. Kalau kamu mau, ucap Dharma pelan, aku ingin menua bersamamu di sini. Menyemai cinta setiap hari, seperti kita menyemai benih di ladang. Aiko tertawa kecil. Aku mau. Hujan musim panas kembali turun tipis. Tapi mereka tidak berlari. Mereka membiarkan hujan membasahi tubuh, seperti membiarkan cinta itu menyatu dengan alam. Aiko menatap Dharma, lelaki Sunda sederhana yang datang bukan dengan gombal atau janji, tapi dengan tindakan nyata dan hati yang hangat. Cinta itu tidak datang dari hal yang megah, tapi dari ketulusan yang tetap tinggal, meski badai telah datang berkali-kali. Dan di bawah hujan musim panas itu, dua hati yang pernah dilukai, kini memilih untuk saling menyembuhkan. Tanpa masa lalu, tanpa keraguan. Hanya cinta yang tak lagi ingin pergi.